Di tempat lain, terlihat Shinmo sedang berbincang dengan bawahannya. Di sisi lain Ji Pyong tertidur sepertinya ia sangat kelelahan. Tiba-tiba Shinmo melirik menyadari akan kedatangan seseorang. Mata Shinmo melebar ketika ia menyadari orang yang datang itu adalah Ho Jong. Shinmo kaget melihat Ho Jong yang berantakan dan terdapat bercak darah di bajunya dan juga di sebagian tubuhnya. Ho Jong datang dengan senyuman tipis, sambil membawa sesuatu yang dibungkus oleh kain. Satu bungkusan ia pikul dan satunya lagi ia jinjing. Ia menanyakan pada Shinmo dan yang lainnya, apakah mereka sudah menunggu lama. Shinmo masih merenung, dengan khawatir ia menanyakan, apa yang terjadi? Yang ada di pakaian Ho Jong itu bukankah darah? Bawahan Shinmo yang melihat, mereka juga bertanya-tanya akan hal itu. Ho Jong masih terdiam, ia yang sangat sayang kepada adiknya, terlebih dulu menoleh mencari keberadaan Ji Pyong, dan ketika ia melihat keberadaan Ji Pyong, ia langsung menghampirinya, sambil berkata kepada Shinmo, jangan terlalu dipikirkan, jika itu bukanlah darahnya, ia juga sudah membereskan situasinya. Ia juga meneruskan, jika ia tidak membunuh mereka, meski ia hanya membuat mereka menjadi cacat, dan tentu saja hal terpenting yang telah dirinya lakukan, terutama sebuah rumor yang tidak berdasar biasanya lebih kuat daripada pedang karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Cerita berpindah tempat, di gerbang sebuah kota, terlihat kereta kencana telah datang ke kota tersebut. Tidak lain itu adalah kedatangan Nam Gung Hyon. Nam Gung Hyon yang baru saja tiba ia merasa jika orang-orang sedang menggunjing dirinya, di mana ia bertanya-tanya akan apa yang telah terjadi, karena tiba-tiba saja suasana menjadi tidak enak. Namun Hyon tidak mempedulikan hal itu, ia terus masuk menuju ke rumahnya, dan sesampainya di sana ia melapor kepada ayahnya, yang tidak lain adalah patriark klan Namgung. Alih-alih disambut dengan baik, Hyon malah dikejutkan dengan perlakuan ayahnya. Di sana ayahnya malah fokus membuat lukisan dan menghiraukan kedatangan anaknya itu. Di mana Hyon mulai menyadari, jikalau ayahnya fokus menggambar anggrek, berarti ia melakukan itu untuk menenangkan diri ketika ia sedang marah. Ketika itu juga Hyon dikejutkan dengan panggilan sang ayah, di mana ayahnya bertanya, apakah itu benar tentang Hyon yang menggunakan pedang orang lain untuk membunuh? Namun Nam Gung Hyon yang mendengar itu sangatlah terkejut, bahkan sekarang ia sangat takut melihat ayahnya, karena di sana ayahnya menjelaskan, bahwa ada sebuah rumor yang mengatakan tentang Hyon yang menyuruh putra sulung klan Tang untuk membunuh tuan muda klan. Ayahnya mencibir, menggunakan pedang orang lain untuk membunuh menurutnya adalah suatu kesalahan. Ia mengira setidaknya Hyon mencegah agar namanya tidak ketahuan, artinya tidak memerintah secara langsung. Ayahnya menanyakan pada Hyon, apakah pendapatnya itu salah? Hyon tidak banyak bicara, ia sedikit membungkuk dan mengucapkan permintaan maaf pada ayahnya. Ayahnya mulai bangkit dari duduknya mengatakan, bahkan ketika Sangwa terluka oleh Ho Jong, Hyon tidak terpengaruh sama sekali. Tapi kenapa sekarang Hyon malah membuat kesalahan besar? Akan apa alasan semua ini? Tanpa dijawab oleh Hyon, ayahnya mencoba berspekulasi. Alasan pertama, mungkin ada sesuatu yang mengacaukan ketenanganmu. Dan alasan yang kedua, bahwa Yeon Ho Jong lebih kuat dari perkiraanmu. Atau keduanya, mendengar spekulasi ayahnya yang sesuai dengan kejadian sebenarnya, membuat Hyon tidak bisa berkata-kata lagi. Ia mengeratkan gigi dan merasa kesialan menimpa dirinya. Kemudian ayahnya menanyakan, apakah Hyon mencintai putri sulung klan Zuge sebegitunya? Hyon mempunyai keinginan untuk berbicara, namun kali ini ia tidak sanggup mengutarakannya, di mana sang ayah menatapnya dan mengatakan, satu-satunya masa seorang pria menjadi lemah adalah ketika jatuh cinta. Ketika Hyon jatuh cinta, maka Hyon akan kehilangan ketenangan dan mengacaukan segalanya, sama seperti situasinya saat ini. Ayahnya sambil merapihkan bonsai, meneruskan bahwa ia tidak punya alasan lain, dan sudah mengirimkan pesan kepada klan Zuge. Hal itu membuat Hyon sedikit terkejut. Sang ayah melanjutkan kata-katanya,
dengan memuji Hyun yang merupakan anak dari klan besar Namgung. Tentu saja Hyun sudah lebih dari cukup untuk wanita seperti putri klan Suge. Hyun memanggil ayahnya. Ia mencoba menghentikannya karena merasa tidak tega dengan sang ayah yang begitu banyak berkorban. Namun ayahnya langsung menimpali, agar Hyun tidak perlu membohongi dirinya sendiri. Yang dimaksud ayahnya bukan menyuruh Hyun menjadikan istri, melainkan batu asahan untuk mempertajam ketenangannya. Hyun mengucapkan rasa terima kasih kepada ayahnya. Sekarang ia mengepalkan tangannya dengan erat, sambil mengatakan, dia sudah kalah sekali dari Ho Jong. Tapi tidak untuk yang kedua kalinya. Melihat Hyun yang kembali bersemangat membuat sang ayah memberikan pujian padanya. Itu baru anaknya. Kemudian ia meminta Hyun agar segera beristirahat. Sang ayah sambil merapihkan bonsai berpikir keras bahwa ia sebaiknya segera membereskan masalah dengan klan Yeon dari Green Mountain. Singkat cerita, 20 hari kemudian, setelah melakukan perjalanan jauh, kini Ho Jong berserta rombongannya telah sampai ke kediamannya. Mereka datang menemui ayahnya dengan nafas yang tersenggal-senggal dan juga keringat membasahi seluruh tubuh. Kepala keluarga yang merupakan ayah dari mereka, sejenak terdiam memperhatikan kedatangan kedua anaknya. Kemudian ia melakukan batuk yang dibuat-buat untuk memulai percakapan, dan mengucapkan selamat datang pada keduanya. Kepala keluarga kemudian mempersilahkan kepada Ji Pyong agar segera beristirahat terlebih dahulu. Hal itu tentu membuat Ji Pyong senang. Setelah sekian lama, akhirnya ia bisa beristirahat. Sementara Ho Jong disuruh menghadap terlebih dahulu kepada ayahnya. Sebelum ia beristirahat, administrator yang berada di sana ia menuangkan air kepada Tuan Muda Ho Jong. Pada saat gelas itu terisi penuh, seketika Ho Jong langsung menghabiskan minumannya. Hal itu membuat administrator terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Sang ayah memulai pembicaraan menanyakan, kenapa kondisi Ho Jong begitu berantakan? Ho Jong mengatakan kalau ia melakukan latihan selama perjalanan. Hal itu membuat sang ayah jadi penasaran. Ia menanyakan, latihan apa yang membuat Ho Jong seperti itu? Di mana Ho Jong menjawab bahwa itu bukanlah latihan yang besar. Ia hanya berlari selama 7-8 menit. Setelah itu selesai, ia berlari ringan. Dan dari saat itu, ia menaikkan waktu berlarinya menjadi 8 menit setiap harinya. Sang ayah menanyakan, apakah Ho Jong melakukan itu bersama Ji Pyong dalam perjalanan pulang? Ho Jong tidak mengiyakannya, dan berkata, ia melakukannya bersama pasukan Blue Operation. Bahkan Ketua Shin juga termasuk. Mendengar ucapan Ho Jong membuat sang ayah berpikir, orang-orang itu berlari 20 hari tanpa henti. Kemudian ia mengatakan, tidaklah yang dilakukan Ho Jong itu sedikit berlebihan. Ho Jong sambil menaruh gelasnya menimpali, bahwa semua itu hanyalah permulaan. Sang ayah menanyakan apa maksud dari kata permulaan, di mana Ho Jong menjelaskan bahwa itu memanglah sebuah permulaan dalam mencapai puncak seni bela diri. Soalnya itu bukan sesuatu yang pasti bisa dicapai meski sudah mencurahkan seluruh hidupmu. Sang ayah menatap Ho Jong. Dalam benaknya ia bergumam, ia sudah mengerti bahwa Ho Jong sudah berubah semenjak waktu itu. Yang tadinya Ho Jong meresahkan, sekarang Ho Jong menjadi orang dewasa. Kemudian sang ayah menanyakan akan rumor yang sudah beredar, bahwa ia mendengar anaknya terjadi interaksi yang kurang menyenangkan dengan klan Namgung. Ho Jong meminta ayahnya agar tidak membuatnya membicarakan hal ini. Ho Jong mulai menceritakan kejadiannya, namun sepertinya ia berbicara dengan cukup pelan dan hati-hati. Singkat cerita, setelah Ho Jong menceritakan semuanya, sang ayah tidak langsung percaya, dan mencoba mengkonfirmasi, apakah benar Tuan Muda kedua klan Namgung yang melakukan semua itu? Ho Jong mengiyakan, akan tetapi, pada saat itu juga Ho Jong dikejutkan karena ia baru pertama kali melihat tatapan ayahnya setajam itu selama umur hidupnya. Yang kedua kalinya, sang ayah mengkonfirmasi, apakah begitu kejadiannya?
dan kedua kalinya pula Ho Jong membenarkan itu. Sekarang sang ayah mengabarkan, kalau kepala keluarga klan Namgung meminta maaf, Namgung Sangwa juga mengakui tindakannya. Ho Jong mendengar itu di benaknya bergumam penuh tanya, apa klan Namgung minta maaf? Itu berarti, gumamnya terhenti, dan ayahnya langsung menanyakan, apakah Ho Jong mengerti dengan apa yang terjadi saat ini? Pada saat itu Ho Jong langsung menjawab, kepala keluarga klan Namgung mengabaikan putrinya supaya putranya tidak termakan malu. Mereka mengkambing hitamkan dengan alasan berusaha membunuh Ho Jong karena dendam pribadi yang tidak berkaitan dengan klan. Kepala keluarga klan Namgung adalah ular yang licik. Cara klan Namgung memang selalu mengejutkan. Di sana sang ayah membenarkan perkataan Ho Jong. Sang ayah mulai bangkit, dan ia mengatakan kalau ia sudah mengerti apa yang dimaksud oleh putranya. Kemudian ia mempersilahkan Ho Jong untuk beristirahat. Begitu juga Ho Jong sendiri mulai beranjak dari tempat duduknya. Pada saat Ho Jong membuka pintu bermaksud keluar, tiba-tiba ayahnya memanggil. Sontak hal itu membuat Ho Jong terkejut dan menolehnya. Ternyata ayahnya memberikan sebuah pujian untuk Ho Jong, dengan mengatakan, kalau Ho Jong telah melakukan pekerjaan yang bagus. Ho Jong tersenyum manis. Ia menjawab dengan rendah hati, kalau itu bukanlah hal yang besar. Waktu berlalu, pagi telah tiba, terlihat Ho Jong akan berlatih. Namun kali ini agak beda karena dia memakai atribut pemberat di seluruh tubuhnya. Ia bersiap untuk melakukannya. Dimulai dengan menumpukan salah satu kakinya dan segera berlari. Ia berlatih dengan waktu yang sangat panjang. Hingga tahun baru, beberapa ilustrasi saat Ho Jong berlatih. 1 bulan kemudian, 2 bulan, dan 4 bulan kemudian ia mampu berlari dengan cepat. Dan pada saat tahun baru tiba, larinya disertai lompatan yang sangat cepat, seakan tidak memakai pemberat di tubuhnya. Sekarang Ho Jong mulai melepas atribut pemberat di tubuhnya, sebagai pertanda bahwa latihan di sesi ini sudah berakhir, dan penampilan tubuhnya terlihat perubahan sangat signifikan. Badannya kini sangat kekar dan berotot. Sejenak ia menghela nafas, dan berkata, akhirnya ia mendapatkan proses. Oleh karena itu ia sudah siap menghadapi semua penjahat. Singkat cerita, Ho Jong mendapatkan surat dari Gade Aksang, yang dimana isinya, mereka telah selesai melakukan investigasi atas ketiga permintaan Ho Jong. Dan hal itu jauh lebih sulit dari yang diperkirakan Daeksang. Apakah Ho Jong tahu itu? Ho Jong yang meminta bantuan, tapi Daeksang malah kehilangan semua uang yang ia dapatkan. Seharusnya ia menerima komisinya, daripada bersikap arogan. Daeksang merasa apes akan hal itu. Daeksang kemudian menyampaikan, kalau ia akan mengunjungi Ho Jong dalam waktu 15 hari. Dan meminta Ho Jong untuk mempersiapkan banyak makanan yang lezat, serta mengancamnya, jika Ho Jong tidak memuaskan hasratnya, maka ia akan membuat ulah. Demikian isi surat itu. Ho Jong sambil tersenyum membaca surat itu. Ketika ingat Gada Eksang akan menemuinya, ia berpikir, untuk apa dia datang ke sini? Bukankah dia bisa menyampaikan melalui surat? Ho Jong berpikir keras, ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu sangat rahasia, dan yang kedua mungkin isinya sangat panjang, sehingga Gada Eksang harus menemuinya. Setelah mendengar informasi dari Gada Eksang, Ho Jong meremas surat itu dengan sangat keras. Kemudian ia bergumam, itulah waktu yang tepat untuk dirinya supaya cepat bergerak. Tidak selang lama ayahnya datang menghampiri Ho Jong. Ayah bertanya-tanya akan sesuatu yang sedang dilakukan Ho Jong. Di sana Ho Jong menoleh ke belakang dengan penuh tanya, akan hal apa sampai ayahnya harus menghampiri dirinya.